Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Samsudin. Kali ini saya akan membacakan cerita yang ditulis oleh Sri Widyawati Kinasih. Nanti link sumber aku taruh di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini agar aku makin bersemangat membacakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Langsung ke ceritanya. Menikah dengan keluarga kaya raya adalah cita-cita bagi setiap perempuan. Selain biaya hidup terjamin, sudah pasti meningkatkan derajat seseorang. Tapi lain ceritanya jika kekayaan itu didapat dengan cara instan atau menggunakan pesugihan. Bukan ketentraman yang didapat, tapi cerita sedih, bahkan kepapaan akan datang silih berganti, seperti cerita berikut. Namaku Lasmi, bukan nama sebenarnya. Sekitar 17 tahun lalu, saya menikah dengan Sobri, cucu seorang kaya raya di dusun tempatnya tinggal. Jujur, aku mencintai Sobri setulus hati, bukan karena harta benda yang dimiliki. Awalnya saya juga tidak tahu sama sekali tentang latar belakang keluarga Sobri. Saat dia benar-benar punya niat baik melamarku, maka gayung bersambut. Tanpa sedikit pun paksaan, ku terima lamaran Sobri yang akhirnya mengantar kami ke pelaminan suci. Menjadi bagian keluarga terpandang, tak sedikit pun mengubah perilakuku menjadi orang yang sombong. Saya dikenal tetangga sebagai orang ramah dan suka ancang sana. Disinilah kisahku bermula. 5 bulan usiaku pernikahanku, 3 bulan usia jabang bayi dalam kandungan. Dalam masa hamil muda adalah hal yang wajar, tidak ada yang aneh, hanya bahagia tanpa rasa lainnya. Seseorang tetangga yang baik mengundangku ke rumahnya. Dia berniat memberi rujak manis, tapi tidak berani datang ke rumah. Pikirku, mungkin dia malu karena di dusun derajat keluarga terpandang lebih tinggi dari keluarga masyarakat biasa. Kalau nanti Jeng Laksmi lahiran, mending pulang kampung saja, kata Yureti sambil bisik-bisik. Belum habis heran atas sarannya Yureti melanjutkan cerita mengenai pesugihan yang dimiliki oleh kakek suamiku. Kata perempuan kurus berambut keriting itu, setiap tanah ladang yang dimiliki kakek dipasang makhluk halus penjaga. Siapapun yang masuk ke ladangnya, baik sengaja berniat buruk atau tidak sengaja kesasar, pasti akan celaka. Jeng Laksmi pernah lihat Kang Sardi yang mengarahkan pincang itu? Aku mengangguk mengiyakan. Kata Yureti, lelaki yang pincang itu dulu sehat dan gagah, hanya karena tidak sengaja mengambil daun pisang di ladang kakek saat kehujanan. Besoknya dia sakit keras berminggu-minggu. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang lelaki tua memakai udeng ikat kepala batik. Lelaki tua itu menyuruh Kang Sardi untuk menemui kakek, minta obat penawarnya. Ajaib, setelah keluarga Kang Sardi ke rumah, kakek hanya memberi segenggam nasi aking
untuk dimakan. Hari berikutnya Kang Sardi sudah sembuh, tapi kakinya menjadi pincang. Cerita lain, kata Yurekti, ada kuli kakek yang lewat ladang. Karena melihat pisang sudah ranum, kuli itu menebas pisang. Pisang itu diantar pulang ke rumah, takut keduluan maling, katanya. Tapi sayang, kuli itu menderita sakit parah setelahnya hingga ajal menjemputnya. Masih banyak korban dari pesugihan di ladang-ladangnya, Jeng. Jujur dengar aku jadi merinding, tapi jika didengar jeli, tak satu pun korban yang mati dari anak dan keturunan kakek. Jadi mungkin itu hanya penolakan buruk mereka saja. 6 bulan kemudian aku melahirkan seorang anak laki-laki yang lucu lagi tampan. Bayi itu kuberi nama Dira. Kali ini kupatahkan ramalan Yurekti. Aku dan Dira selamat tak kurang suatu apapun. Namun aku tidak lantas menjauhi Yurekti. Bagaimanapun dia adalah tetangga yang baik hati. Dira tumbuh sehat dan pintar. Di usianya yang ke-10, dia tetap menjadi primadona kelas karena kecerdasan serta ketampanannya. Tapi sedih menghampiri kami. Kakek meninggal dunia setelah sakit tua. Sepeninggalnya kakek, banyak kuli yang memilih berhenti bekerja. Kata mereka, takut jika terjadi apa-apa. Tidak ada yang membantu memberi penawarannya. Dengan keberanian diri di hati, saya bertanya pada ibu mertua, benarkah apa yang didesah-desuskan orang di dusun mengenai pesugihan kakek? Sungguh di luar harapan, ternyata jawaban ibu senada dengan apa yang selama ini Yurekti katakan. Aliran darahku seketika berdesir menuju saraf otak. Sebulan setelah meninggalnya kakek, saya dinyatakan hamil lagi. Berbunga-bunga tentu saja memenuhi rasa keluarga besar Sobri. Dira yang akan segera memiliki adik setelah 10 tahun, tak ada tanda-tanda kehamilan di rahimku. Menginjak bulan ke-6, acara tingkepan diselenggarakan begitu meriah. Para sesepuh memandikanku dengan air bertabur bunga. Upacara terangkai syarat makna hingga Sobri memecah 2 buah cengkir kelapa muda berwarna gading. Yang satu dilukiskan wayang berkarakter Rama, sedang satunya Sinta. Cengkir yang berlukis Sinta terbelah persis menjadi 2. Airnya ambyar kemana-mana. Kata para sepuh, anakku kelak adalah seorang wanita. Ah, lengkapi kebahagiaan kami. 1 minggu setelah acara tingkepan, ada seorang tamu datang ke rumah. Dia bercerita tentang anaknya yang sakit parah. Kemaulannya membengkak setelah kencing di lubang kakek. Sudah dibawa ke dokter namun tak kunjung mengebis apalagi sembuh. Kata tetangganya disarankan pergi ke rumah untuk minta obat penawar pada kakek. Sayangnya kakek sudah tiada. Kami tidak dapat membantunya. Selang 1 minggu setelahnya kami mendengar kabar lelaki yang sakit kelaminnya membengkak tadi meninggal dunia. Yurekti lagi-lagi memuji agar aku tirah mengungsi. Sementara saat melahirkan nanti, doakan lancar seperti saya melahirkan Dira ya Yu,
kataku menenangkannya. Tiba di bulan ke-9 usia kehamilan anak kedua, aku kembali melahirkan secara normal. Tidak perlu tirah atau pulang ke rumah orang tua di desa sebelah. Acara brokoan menyambut kelahiran Namira dihelat begitu mewah. Dira bahagia memiliki saudara yang cantik, bersih kulitnya. Di usia 40 hari bertahan saat selapanan, Namira tiba-tiba demam tinggi, anak perempuanku kejang dan akhirnya menghadap Sang Khalik. Kesedihan menderas memenuhi sekujur dada, anakku yang masih bayi tiada. Jangan-jangan ini karena piaraan Mbah Rin minta tumbal. Biasanya sama Mbah Rin menyiapkan sajen. Lah, sekarang kan tidak. Ada yang meneruskan. Jadi piaraannya nagih. Buyutnya yang jadi korban, celetuk salah satu pelayat, jelas ku dengar. Betul Min, dulu saat kecil aku pernah melihat sesuatu yang aneh di rumah ini. Kata orang-orang itu wujud yang menjaga ladang. Sejak saat itu emak melarangku tidur di rumah Sobri daripada aku jadi korban, jawab seseorang lainnya dengan suara tertahan. Hatiku kian meratap-ratap. Benarkah apa yang dikatakan mereka? Marahi, bahkan anak keturunannya yang akan menjadi korban berikutnya. Setahun sejak kepergian Namira, aku sangat berhati-hati menjaga Dira. Setiap apa yang dilakukannya, lepas dan ketatnya pengawasan, hingga suatu hari salah satu guru di sekolah Dira menghubungiku. Anakku lelaki satu-satunya jatuh pingsan saat ulangan. Pihak sekolah sigap membawa Dira ke rumah sakit. Aku dan Sobri menyusulnya. Tentu saja gelisah sudah menyusup di setiap janggal nadi. Hanya sebentar setelah ku tatap wajah Dira, anak sulungku menghembuskan nafas terakhirnya di IGD rumah sakit. Tangisanku seketika meledak. 2 tahun berturut-turut aku kehilangan buah hati yang sangat kami sayangi. Sepeninggalnya anak-anak, aku lebih suka mengurung diri. Berapa kali Yurti membimbingku pulang setelah mendapatiku membawa boneka berjalan ke arah ladang. Saat ini saya sedang menjalani terapi. Atas saran tetangga, keluarga memutuskan membawaku pulang ke desa. Sungguh besar harapan saya bisa sembuh dan memiliki keturunan lagi. Mengenai pesugihan dan tumbal milik mendiang kakek, semoga bisa ditawarkan, entah bagaimana caranya. Wallahualam. Itulah sahabat cerita tumbal pesugihan penjaga ladang. Ditunggu video terbaru selanjutnya. Oke.